Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Kurikulum Merdeka ya, yang akan berbagi informasi-informasi yang tentunya semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi atau berbagi info tentang resmi kenaikan gaji PNS 2026. Ini besaran dan penjelasan lengkapnya. Nah, ini seperti apa ya? Apakah benar ini informasinya? Mari kita simak ya. Saya admin dari channel Kurikulum Merdeka hanya berbagi informasi yang berasal dari media yang tentunya dipercaya ya. Baik, mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Kabar gembira bagi aparatur sipil negara ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan gaji PNS 2026 melalui peraturan pemerintah yang telah disahkan pada akhir tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, sekaligus mendorong kinerja birokrasi yang lebih optimal. Kenaikan gaji PNS 2026 mulai berlaku efektif per Januari 2026 dengan peningkatan rata-rata 8 hingga 12% dari gaji pokok sebelumnya. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Negara ya, dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kenaikan ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional, inflasi, dan upaya pemerataan kesejahteraan pegawai di negeri di seluruh Indonesia. Nah, berapa sebenarnya besaran kenaikan gaji PNS 2026? Siapa saja yang menerima? Bagaimana mekanisme pembayarannya? Simak ya penjelasan di video ini berikut ini. Besaran kenaikan gaji PNS 2026. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang gaji pokok PNS tahun 2026, kenaikan tidak bersifat seragam untuk semua golongan. Pemerintah menerapkan skema kenaikan bertingkat dengan presentasi yang berbeda untuk setiap golongan ruang, dengan prioritas lebih besar pada golongan rendah untuk mengurangi kesenjangan. Berikut tabel rincian kenaikan gaji PNS 2026 berdasarkan golongan. Golongan terendah 1A dari 1.794.900 hingga 2 juta, jadi 2.010.000, naik 12%. Untuk 2A 2.301.800 naik jadi 2.558.000, naik 11%. Golongan 3A 2.579.400 naik jadi 2.835.000, jadi naiknya 10%. Golongan 3D dari 3.241.200 naik jadi 3.565.000, naiknya 10%. Golongan 4A naik dari 3.864.800 hingga 4.212.000, naik 9%. Dan golongan 4E 5.901.200 jadi naik 6.373.000, 8% ya. Angka di atas merupakan gaji pokok saja ya, dan belum termasuk tunjangan kinerja, tunjangan keluarga atau tunjangan struktural fungsional yang juga mengalami penyesuaian. Total take home pay PNS bisa mencapai 2-4 kali lipat dan gaji pokok tergantung
jabatan dan instansi tempat bekerja. Siapa saja yang menerima kenaikan gaji PNS 2026? Kenaikan gaji ini berlaku untuk seluruh aparatur sipil negara. ASN yang mencakup PNS pusat, PNS daerah, guru, dosen, tenaga kesehatan, hingga pejabat struktural dan fungsional. Penerima kenaikan meliputi PNS aktif yang masih bertugas di instansi pemerintah pusat dan daerah, guru PNS di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dosen PNS di perguruan tinggi negeri, tenaga kesehatan PNS di rumah sakit dan puskesmas, pejabat fungsional seperti auditor, analis, peneliti, dan perencana, pejabat struktural dan dari eselon 5 hingga 1. Yang tidak termasuk dalam kenaikan gaji ini adalah pegawai honorer, non-PNS, pegawai kontrak, dan pensiunan PNS. Untuk pensiunan PNS ya, pemerintah sedang mengkaji penyesuaian tunjangan pensiunan yang akan diumumkan terpisah melalui peraturan Menteri Keuangan. Komponen tambahan selain gaji pokok. Kenaikan gaji PNS tidak hanya pada gaji pokok, tetapi juga menyentuh beberapa komponen tunjangan yang turut disesuaikan. Hal ini bertujuan agar peningkatan kesejahteraan PNS lebih terasa secara real. Tunjangan kinerja Tukin mengalami penyesuaian rata-rata 5 hingga 8%, tergantung kinerja instansi dan evaluasi dari Kementerian Pan-RB. Instansi dengan capaian tertinggi berpotensi mendapatkan tambahan lebih besar. Tunjangan keluarga naik menjadi 10% dari gaji pokok untuk istri, suami, dan 2% untuk setiap anak. Tunjangan struktural fungsional disesuaikan berdasarkan level jabatan dengan kenaikan berkisar 7 hingga 10%. Tunjangan profesional profesi guru ya. Untuk guru bersertifikat pendidik, tunjangan profesi tetap setara 1 kali gaji pokok. Nah, kombinasi kenaikan gaji pokok dan tunjangan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli PNS. Kapan gaji baru mulai dibayarkan? Gaji PNS dengan skema baru sudah mulai dibayarkan sejak gaji bulan Januari 2026 yang cair pada awal Februari 2026. Proses pembayaran dilakukan secara otomatis melalui sistem gaji dan pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja dan SAP BKN. PNS tidak perlu mengajukan permohonan khusus atau mengurus administrasi tambahan. Sistem akan otomatis menyesuaikan gaji sesuai golongan masa kerja dan jabatan masing-masing pegawai berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi di BKN. Untuk memastikan gaji sudah disesuaikan, PNS dapat melakukan pengecekan melalui slip gaji digital yang dikirim via email resmi instansi, 2 aplikasi MyASN atau portal e-kinerja, 3 rekening bank yang ditunjuk untuk penerimaan gaji, dan 4 konfirmasi kebagian kepegawaian unit kerja masing-masing. Ya, itulah ya Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan ya masalah ini diwujudkan atau tidak. Bapak Ibu bisa ngecek ya, mengecek sesuai dengan tadi ya, bisa ditanyakan atau dicek di e-kinerja MyASN maupun langsung ke dinas pendidikan masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.